Pintu ruang kerja itu tertutup rapat. Namun suara di dalamnya membuat jantungku berdegup kencang seakan mau meledak keluar dari rongga dada. Di luar hujan turun sangat deras. Seolah langit pun ikut tak tenang melihat apa yang sedang terjadi di balik pintu itu. Aku berdiri terpaku, tangan menggenggam nampan berisi teh yang sudah mulai dingin. 1 jam yang lalu, aku hanya seorang pembantu biasa yang datang memenuhi panggilan kerja. Sekarang, aku berdiri di ambang batas yang entah kemana akan membawaku. Di dalam sana, Tuan berdiri membelakangi pintu, bahunya terguncang hebat. Dan di meja kerja itu, ada sesuatu yang membuatku menahan napas. Sebuah surat perpisahan yang ditulis tangan, penuh tetesan air mata yang sudah kering. Istri Tuan pergi. Dia meninggalkan rumah, meninggalkan suaminya, dan meninggalkan tugas-tugas yang seharusnya menjadi kewajibannya, dan kalimat terakhir di surat itu, seakan menjadi kutukan yang jatuh tepat ke kepalaku. Aku pergi. Sementara aku tak ada, tolong cari seseorang yang bisa menggantikan peranku di sisimu. Aku menelan ludah. Tuan berbalik perlahan. Matanya yang merah menatap lurus ke arah pintu, seakan tahu aku sedang berdiri di sana. Apakah aku yang dia maksud? Namaku Putri. Umurku 24 tahun. Aku adalah anak tunggal dari keluarga sederhana yang tinggal di pinggiran kota. Sejak ayah jatuh sakit dan tak bisa bekerja, beban hidup jatuh ke pundakku. Aku lulusan sekolah menengah atas, tak mampu melanjutkan kuliah. Pekerjaanku saat ini adalah pembantu rumah tangga di rumah besar milik keluarga itu. Kondisi ekonomiku sangat pas-pasan. Gajian digunakan untuk obat ayah dan kebutuhan sehari-hari. Hubunganku dengan keluargaku sangat erat. Aku bekerja demi mereka, dan mereka adalah semangatku bertahan. Aku dikenal sebagai gadis yang pendiam, penurut, rajin, jujur, dan sangat takut melakukan kesalahan. Aku tidak berani melawan, tidak berani berbicara terlalu banyak, dan selalu menunduk saat berhadapan dengan majikan. Hidupku hanya sekadar bekerja, pulang, dan berdoa. Aku tidak pernah bermimpi memiliki hal mewah. Aku hanya ingin ayah sembuh dan bisa makan enak setiap hari. Namun takdir seakan memiliki rencana lain yang jauh lebih rumit dari apa yang bisa kubayangkan. Rumah itu besar, megah, namun sunyi seperti museum. Setiap pagi pukul 5 aku sudah bangun. Menyapu halaman, mengepel lantai hingga mengkilap, menyiapkan sarapan, lalu merapikan ruangan. Istri Tuan, Bu Rina, adalah wanita yang cantik namun dingin. Dia jarang tersenyum. Setiap hari dia sibuk bersolek, pergi ke pesta, berbelanja, atau mengurusi urusan sosialita. Sedangkan Tuan, Pak Ardi, pria berusia 40 tahunan yang tampan, tenang, dan selalu tampak lelah. Dia jarang bicara, hampir sepanjang hari bekerja di ruang kerjanya. Hubungan mereka terlihat harmonis dari luar, namun terasa dingin saat diam. Mereka tidur di kamar terpisah, jarang makan bersama, dan pembicaraan mereka hanya seperlunya. Seperti 2 orang asing yang kebetulan tinggal di atap yang sama. Aku melihat itu semua dari sudut ruangan. Aku melihat bagaimana Pak Ardi sering menatap kosong ke jendela, menunggu seseorang yang tak kunjung hadir menemaninya bicara. Dan aku hanya diam, menyapu lantai, berpura-pura tak melihat apa-apa. Hidupku berjalan berulang. Membersihkan, memasak, melayani, lalu pulang. Aku pikir begitulah seterusnya. Sampai hari itu tiba. Bu Rina pergi. Dia pergi tanpa pamit padaku, hanya meninggalkan pesan singkat pada Pak Ardi. Hari-hari pertama, Pak Ardi tampak bingung. Dia tak terbiasa mengurus dirinya sendiri. Maka aku mulai menggantikan tugas-tugas Bu Rina. Menyiapkan pakaiannya, menyeduh teh kesukaannya, mengatur jadwal pertemuannya. Awalnya aku takut. Namun Pak Ardi bersikap lembut. Dia tidak pernah membenturku. Dia justru berterima kasih atas bantuanku. Lama-kelamaan, dia mulai sering berbicara denganku. Bertanya tentang keluargaku, bagaimana aku tumbuh besar, apa yang aku sukai. Dia mendengarkan dengan saksama, seakan ucapanku adalah hal yang paling penting baginya. Dia tampak pria yang sangat baik, perhatian, sopan, tidak memandang rendah statusku. Dia sering membelikan aku makanan tambahan, memberiku uang lebih untuk obat ayah, dan berkata dengan lembut,
Kamu gadis baik, putri. Pantas hidupmu lebih baik dari ini. Aku merasa nyaman. Untuk pertama kalinya, ada orang yang menghargai keberadaanku. Aku pikir itu hanyalah kebaikan hati seorang majikan kepada pelayannya. Aku belum menyadari bahwa benih-benih sesuatu yang lain mulai tumbuh perlahan di antara kami. Suatu sore hujan turun deras. Pak Ardi pulang basah kuyup. Aku segera mengambil handuk dan menyerahkannya padanya. Saat tanganku menyentuh tangannya sejenak, dia menatap mataku lekat-lekat. Tatapan yang membuatku menarik tangan dengan gugup dan menunduk dalam. "Terima kasih, putri," ucapnya pelan. Suaranya terdengar berbeda dari biasanya. Setelah itu, sering terjadi hal-hal kecil yang membuat jantungku berdebar tak menentu. Saat makan malam berdua, dia memperhatikanku makan dan tersenyum kecil. Saat aku lelah membersihkan lantai, dia menyuruhku beristirahat lebih dulu. Saat aku kesulitan membuka jendela yang berat, dia datang tanpa dipanggil, berdiri tepat di belakangku, dan melakukannya sendiri. Tubuhnya mendekat begitu saja, hingga aku bisa merasakan kehangatan tubuhnya dan aroma wangi yang menenangkan. Dia sering berkata dengan nada bercanda yang terasa begitu dekat, "Kalau saja semua orang sebaik kamu." Atau, "Rumah ini terasa lebih hidup saat kamu ada di sini." Aku tahu itu tak pantas. Namun hatiku yang sepi merasa dipeluk oleh kata-katanya. Setiap senyumnya, setiap perhatian kecilnya, membuatku lupa siapa dirinya dan siapa aku. Batas antara majikan dan pelayan mulai kabur, dan aku tak sadar sedang melangkah masuk ke dalam jebakan yang kubuat sendiri. Hari-hari berlalu, dan kedekatan kami berubah menjadi sesuatu yang tak lagi bisa disembunyikan hanya dengan senyum sopan. Ada getaran halus yang tercipta di udara setiap kali kami berpapasan. Suatu malam, setelah hujan reda, dia mengajakku duduk di beranda. Angin malam berhembus sejuk, membawa aroma tanah basah yang segar. Di bawah sinar remang lampu taman, dia mulai bercerita tentang kesepian yang selama ini ia rasakan. Sebuah perjalanan panjang yang ditempuh sendirian meski selalu ada seseorang di sisi. Ia berkata bahwa hidupnya bagaikan mengemudikan kapal besar di tengah samudra luas, namun tak pernah menemukan pelabuhan tempat ia bisa berlabuh dengan tenang. Selama ini ia hanya melayang, terus berjalan namun tak pernah merasa pulang. Lalu ia menatapku dan berkata lembut, seakan membisikkan rahasia ke telinga angin, sampai akhirnya aku menemukan sebuah pulau kecil yang tenang. Tempat di mana hatiku merasa berhenti berdebar kencang karena cemas, dan mulai berdetak perlahan karena nyaman. Aku paham maknanya, dan aku pun tak mampu berpaling. Aku tahu langit di atas kami belum sepenuhnya cerah. Ada awan mendung yang masih menunggu waktu untuk turun. Namun saat ia menggenggam tanganku perlahan, seakan memegang sekuntum bunga yang takut layu jika terlalu erat digenggam, aku membiarkannya. Aku merasa seperti air sungai yang akhirnya menemukan jalan menuju lautan. Tak peduli arus akan membawaku kemana, biarlah mengalir mengikuti alurnya. Aku tahu ini salah. Aku tahu dia suami orang. Namun kesepian yang kami rasakan seakan menyatukan kami tanpa bisa ditahan lagi. Dia tidak mendekat karena nafsu semata. Dia mendekat karena di sisinya, aku menjadi satu-satunya tempat di mana dia bisa menjadi dirinya sendiri. Bukan tuan yang dihormati, bukan suami yang diharapkan sempurna, melainkan seorang pria yang lelah dan butuh ditemani. Sedangkan aku mendekat karena untuk pertama kalinya, seseorang melihatku bukan sebagai pembantu, melainkan sebagai manusia biasa yang punya hati dan perasaan. Perhatiannya yang tulus, sabarnya mendengarkan ceritaku, kelembutannya saat aku lelah. Semuanya membuatku lupa pada kedudukanku. Kami tidak berniat menyakiti siapapun. Kami hanya dua jiwa yang kesepian, yang secara tak sengaja menemukan kenyamanan di saat yang salah. Kami tidak berencana jatuh hati. Itu terjadi begitu saja. Seperti hujan yang turun tanpa diperintah, atau bunga yang mekar tanpa disadari. Hati kami seakan dua sungai yang akhirnya mengalir menyatu, meski tahu arus itu kelak akan membawa kami ke tempat yang tak seharusnya kami tuju. Namun di setiap kehangatan itu, selalu ada rasa bersalah yang menyelinap masuk. Setiap kali dia menatapku dengan pandangan yang tak pantas untuk seorang pelayan, aku teringat Burina. Aku teringat posisiku. Dan aku merasa bersalah. Namun aku tak mampu pergi.
Aku terjebak di antara rasa bersalah dan rasa nyaman yang tak pernah kurasakan seumur hidupku. Seperti berdiri di tepi samudra, aku tahu airnya dalam dan berbahaya, namun aku tak sanggup berpaling dari keindahannya. Hari-hari menjadi pertarungan batin yang melelahkan. Di siang hari kami berusaha bersikap biasa, namun di saat sepi, tatapan kami saling mencari. Setiap sentuhan terasa bermakna ganda. Setiap kata yang terucap disertai makna yang tak boleh diketahui orang lain. Aku takut. Takut ketahuan tetangga. Takut Burina tiba-tiba pulang. Takut gosip menyebar dan merusak nama baiknya. Namun semakin kami berusaha menjauh, semakin kami tak bisa saling melepaskan. Dia cemburu saat aku berbicara dengan pria lain. Aku cemburu setiap kali mendengar kabar bahwa Burina mungkin akan segera pulang. Rasa bersalah menghantuiku setiap malam. Aku menangis sendirian di kamarku, bertanya-tanya bagaimana bisa aku jatuh hati pada pria yang bukan milikku. Namun paginya, saat melihatnya berdiri di sana dengan wajah lelah namun tetap tersenyum saat melihatku, aku lupa semua janji yang kuucap semalam. Rahasia ini semakin berat kupikul. Setiap senyum yang kami tukar bagaikan meminjam kebahagiaan dari hari esok, yang kelak harus dibayar dengan harga yang sangat mahal. Dan aku tahu, pembayaran itu suatu hari pasti akan datang. Sekitar 2 bulan berlalu sejak kepergian Burina. Suatu sore, saat sedang membereskan laci meja kerja, aku menemukan sebuah buku harian yang terselip rapi di bagian paling bawah. Bukan milik Burina, tulisannya milik Pak Ardi. Rasa penasaran mengalahkan rasa takutku. Kubuka halaman demi halaman. Dan seketika itu juga, kakiku terasa lemas seakan tanah tak lagi berpijak di bawahku. Ternyata, Burina tidak pergi begitu saja. Dia pergi karena dia tahu. Dia tahu sejak lama bahwa hati suaminya tak pernah benar-benar bersamanya. Dia pergi bukan karena marah, melainkan karena lelah berjuang sendirian mempertahankan rumah tangga yang tak pernah memiliki dasar cinta, dan yang paling membuatku menggigil ketakutan. Di halaman-halaman terakhir tertulis jelas, Pak Ardi tidak jatuh kepadaku karena dia mencintaiku. Aku hanyalah pengganti. Wajahku, sifatku, caraku melayani, semuanya mirip dengan wanita yang dulu dicintainya sebelum menikah dengan Burina. Wanita yang hilang 10 tahun lalu dan tak pernah bisa dilupakannya. Aku bukan pelabuhan yang ia cari. Aku hanyalah bayangan dari masa lalu yang tak bisa ia lepaskan. Cermin yang ia tatap untuk melihat kembali wajah orang yang sudah lama hilang itu. Darah seakan berhenti mengalir di nadiku. Selama ini aku merasa dicintai apa adanya. Ternyata aku hanya bunga plastik yang ia peluk seakan hidup, hanya karena bentukku mirip dengan bunga yang pernah ia genggam dulu. Pintu terbuka. Pak Ardi masuk dan melihatku memegang buku harian itu. Wajahnya pucat seketika. Dia mencoba berbicara, namun suaranya tertahan di tenggorokan. Putri, biar ku jelaskan. Apa yang ingin kau jelaskan, Tuan? Suaraku bergetar hebat, air mata tumpah tak tertahankan. Bahwa aku hanyalah bayangan? Bahwa setiap kali kau menatapku, kau sebenarnya sedang melihat wajah orang lain? Dia terdiam. Keheningan itu menjawab segalanya. Pengakuan tanpa kata yang menyakitkan lebih dari apapun. Apakah semua kata-kata indah itu bohong? Apakah semua perhatian itu hanya karena aku mirip dengannya? Aku melempar buku itu ke arahnya, lalu berteriak sekuat tenaga, meluapkan segala rasa malu, sakit hati, dan kemarahan yang tersembunyi selama ini. Dia mencoba memelukku, memintaku mendengarkan penjelasannya. Namun setiap sentuhannya kini terasa bukan seperti pelukan hangat, melainkan seperti menyentuh kaca dingin yang hanya memantulkan bayangan orang lain. Di tengah tangisku yang meledak-ledak, tiba-tiba suara seseorang terdengar dari ambang pintu. Suara yang membuat kami berdua membeku di tempat. Aku seharusnya tidak terkejut. Namun ternyata benar saja. Di sana, berdiri Burina. Matanya kering, namun pandangannya begitu tajam dan dingin, seakan menusuk hingga ke tulang. Dia pulang lebih awal dari rencananya. Dan dia mendengar semuanya. Hening menyelimuti ruangan itu. Tidak ada teriakan, tidak ada pertengkaran hebat. Hanya kesunyian yang penuh kepahitan. Burina melangkah masuk perlahan, menatap suaminya dengan pandangan yang sudah tak lagi berisi cinta,
melainkan kepasrahan yang mendalam. Aku pergi karena aku pikir jika aku memberi waktu padamu, kau akan sadar dan kembali pulih. Ternyata aku salah. Kau tidak pernah benar-benar ingin sembuh. Aku berdiri terpaku, merasa sangat malu dan bersalah. Aku menunduk dalam, tak berani menatap siapapun. Maafkan saya, Nyonya, saya tidak tahu. Burina menoleh padaku, lalu tersenyum tipis yang terasa sangat menyedihkan. Aku tidak menyalahkanmu sepenuhnya. Putri, kau muda, kau lembut, dan dia pandai menyusun kata. Namun yang terpenting, sekarang kau tahu kebenarannya. Kau tidak akan pernah menjadi dirinya. Kau hanyalah cermin yang ia tatap untuk melihat masa lalu, dan cermin pun akan retak jika terus dipaksa menjadi bukan dirinya. Malam itu juga, aku berkemas. Aku tidak meminta upah terakhir. Aku tidak menoleh ke belakang. Aku meninggalkan rumah besar itu dengan hati yang hancur, namun kepala yang mulai tegak kembali. Aku bukan bayangan siapapun. Aku adalah Putri. Dan aku tidak akan pernah lagi membiarkan diriku menjadi pelarian bagi seseorang yang tak benar-benar melihatku. Pak Ardi mencoba mencariku berkali-kali. Namun aku tak pernah bersedia bertemu. Aku tahu cintanya itu bukan untukku. Dan aku terlalu menghargai diriku sendiri untuk menjadi pengganti seumur hidup. 2 tahun telah berlalu. Aku kini bekerja di sebuah toko buku sederhana di kota lain. Hidupku sederhana, jauh dari kemewahan rumah besar itu. Namun hatiku tenang. Ayahku perlahan membaik. Aku belajar berdiri di atas kakiku sendiri, tanpa harus menggantungkan harapan pada pandangan mata seseorang. Sesekali aku mendengar kabar bahwa Burina akhirnya mengajukan gugatan cerai, bahwa rumah besar itu kini sepi seperti makam, bahwa Pak Ardi hidup sepi, terus mencari-cari sesuatu yang tak pernah bisa ia temukan kembali, baik wanita masa lalunya maupun diriku. Kata orang dia sering datang ke kotaku, berkeliling berharap melihatku. Namun aku tahu, meski dia berdiri tepat di hadapanku, yang ia lihat tetaplah bukan aku. Ia hanya melihat bayangan yang ia rindukan, sama seperti seseorang yang menatap bulan namun menyangka itu adalah mata. Dan aku tak pernah lagi ingin menjadi bayangan siapapun. Hidup terus berjalan. Luka itu sempat dalam, namun lama-kelamaan mengering dan menjadi pelajaran yang tak akan pernah kulupakan. Bahwa dicintai karena kemiripan dengan orang lain adalah kutukan. Dan dicintai apa adanya adalah anugerah yang kelak akan kutemukan pada tempat dan waktu yang benar. Cinta yang tumbuh di atas kesepian dan keputusasaan tak akan pernah tumbuh menjadi kebahagiaan yang utuh. Jika seseorang mencintaimu bukan karena dirimu, melainkan karena kau mirip orang lain, maka cintanya itu bukan milikmu. Itu hanyalah rindu yang dialihkan. Mencintai orang yang salah memang menyakitkan, namun jauh lebih menyakitkan lagi jika kita rela menjadi pengganti selamanya demi sebutir kehangatan yang tak benar-benar milik kita. Lebih baik hidup sederhana dengan harga diri yang utuh, daripada hidup mewah namun menjadi bayangan bagi orang lain. Karena cinta yang sejati melihat siapa dirimu, bukan siapa yang kau serupa.